berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilah yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan surat Ar-Rahman kepada para jin. Jadi Rasulullah membacakan Ar-Rahman kepada bangsa jin, pada para jin, dan mereka pun mengakui tentang nikmat-nikmat Allah yang telah turun kepada manusia dan jin. Dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi faqara'a alaihim surat Ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha fasakatu. Pertama Rasulullah keluar, lalu mengajar, keluar ke hadapan sahabat, lalu mengajarkan dan membacakan surat Ar-Rahman di hadapan sahabat-sahabat, mulai dari awal sampai akhir surat Ar-Rahman. Lalu para sahabat fasakatu, diam. Setelah mendengarkan surah Ar-Rahman, mereka terdiam. Makna terdiam di sini bisa jadi mereka terhanyut dengan kebesaran Allah, tapi mereka diam. Faqala, lalu Rasulullah melihat sahabat hanya diam. Rasulullah lalu berkata, laqad qara'tuha 'alal jin lailatal jin. Aku pernah membaca surat ini kepada kaum jin atau bangsa jin di malam aku bertemu dengan mereka. Nah, ini menunjukkan bahawa Rasulullah pun diutus bukan hanya kepada manusia, juga kepada seluruh alam, termasuklah makhluk Allah yang bernama jin. Makanya dalam surat jin, sebahagian jin kemudian menjadi muslim dan berketurunan. Lalu kita menyebutnya dengan jin muslim. Jin muslim tidak akan menganiaya, menyakiti sesama muslim, karena mereka berakidah yang sama. Jadi semua jin yang hari ini menyakiti muslim itu jin kafir. Jin berkehidupan seperti manusia, beranak pinak, makan minum, dan mempunyai berbagai agama. Di antara mereka juga ada jin yang telah Islam. Jadi Rasulullah mengatakan, ketika aku bacakan surat Ar-Rahman kepada jin, fakanu ahsanu mardudan minkum, dan aku memperhatikan bangsa jin lebih bagus responnya lebih bagus daripada kalian, kata Rasulullah. Maksudnya kalian hanya diam, tapi bangsa jin ketika aku bacakan surat Ar-Rahman, kuntu kullama ataitu ala qawlihi, setiap kali aku sampai pada kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, mana di antara nikmat Allah yang bisa engkau dustakan wahai jin dan manusia, kata Allah. Setiap kali aku sampai pada kalimat itu, qalu, maka para jin berkata, la bisyai' min ni'amika rabbana nukazib falakal hamd. Jin-jin muslim ini merespon dengan mengucapkan kalimat berulang-ulang, tidak ada satu pun ya Allah nikmatmu yang bisa kami dustakan kepada kami. Lalu di ujung dia mengatakan falakal hamd, kepadamulah segala puji ya Allah. Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan surat Ar-Rahman kepada jin dan melihat respon mereka, ternyata mereka mengakui dan tidak pernah mendustakan nikmat Allah. Ada yang berpendapat kenapa bangsa jin merespon lebih cepat daripada manusia. Pertama, karena mereka mempunyai kelebihan bisa melihat yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi mereka bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Mereka bisa melihat malaikat. Bahkan nenek moyang mereka telah pernah mencapai surga
tinggal bersama malaikat di surga. Dalam beberapa tafsir disebutkan sebelum Adam diciptakan, maka yang menempati surga adalah malaikat dan iblis. Dan golongan iblis itu dalam tafsir Qurtubi disebut dengan golongan Azazil. Lalu mereka dikeluarkan dari surga karena penolakan nenek moyang mereka terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Hadis tadi riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Imam Az-Zahabi mengatakan sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Imam Albani mengatakan hasan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fadilah pertama, bahawa jangankan manusia, bangsa jin yang terkenal dengan kesombongannya menolak kebenaran, ternyata mereka pun mengakui kebesaran nikmat Allah yang diturunkan kepada makhluk. Jadi kita ini hidup di atas nikmat. Tidak benar kalau ada orang yang berpemahaman seperti pemahaman Jabariyah yang selalu menyalahkan atau menjadikan Allah sebagai sumber segala-gala kesalahan. Jadi pemahaman Jabariyah, kita ini bagaikan kapas yang diterbangkan angin, tidak ada daya, tidak ada upaya. Jadi kalau kita diciptakan sebagai orang yang jahat, maka itu pun karena Allah yang membuat kita jahat. Umar bin Khattab pernah menghukumi seorang pencuri 2 kali cambuk, 2 kali level cambuk, bukan 2 kali jumlah cambuk. Pertama, 2 kali hukuman maksudnya. Pertama dipotong tangannya, yang kedua dicambuk. Dipotong tangan karena mencuri, dicambuk karena waktu Umar bertanya, kenapa kamu mencuri? Jawabannya, karena Allah yang telah menjadikanku sebagai pencuri. Aku diciptakan Allah memang sebagai pencuri. Kalau bahasa kita, lung cik kali genyodro lung. Memang Allah lah yang telah membuatku jadi pencuri. Umar marah lalu memberikan hukuman kedua, mencambuk orang-orang yang menyalahkan Allah. Padahal kita ini dasar hidupnya adalah nikmat. Maka ketika Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum. Itu diterjemahkan, ada yang menterjemahkan dan memaknai dengan nasib. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Padahal terjemahan itu tidak disebutkan di dalam tafsir. Metode berfikir begitu tidak disebutkan dalam tafsir. Dalam tafsir, para ulama menyebutkan maksud ayat itu, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat kepadamu kecuali engkau sendiri yang merubah nikmat itu menjadi bencana. Jadi kita ini hidup dasarnya di atas nikmat. Tidak ada yang mengubah nikmat itu kecuali kita sendiri yang mengubahnya menjadi bala. Seandainya satu penduduk kampung semuanya beriman, lau anna ahlal qura amanu, seandainya semuanya beriman, wattaqau, dan bertakwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, maka apa yang Allah katakan? Nikmat itu tidak hilang, malah ditambah-tambah. Lamasubatum min andillah khair. Ditumpahkan Allah semua kebaikan, ditumpahkan Allah. Kita waktu membahas surat As-Saba, salah satu yang diceritakan kaum Sabah itu waktu beriman bersama Ratu Balqis, Allah buat tanah mereka sesubur-suburnya tanah, dikelilingi oleh kebun-kebun, sampai disebutkan melalui hadis Nabi, ketika mereka memanen cukup membawa keranjang, letakkan di atas kepala, lalu berjalan di kebun-kebun itu, maka keranjang itu penuh sendiri, saking ranumnya dan banyaknya buah-buahan. Dan mereka dihancurkan setelah mereka berkhianat, tidak lagi menyembah Allah sepeninggal Ratu Balqis. Jadi jemaah melakukan Allah, yang membuat bencana, membuat bala, membuat azab adalah kita sendiri.
Seandainya kita terus beriman, kita tolak semua maksiat, maka kita tetap dalam nikmat. Apapun yang diberi Allah nikmat. Oh, ada sakit, sakit itu pun menjadi nikmat. Ya. Ada yang miskin, miskin itu pun menjadi nikmat. Tapi hari ini semua berada dalam posisi seakan-akan yang datang adalah kehancuran-kehancuran, mulai dari tatanan negara, ya, kehidupan sehari-hari kita, semuanya berubah menjadi bencana-bencana. Seharusnya anak-anak itu nikmat, tapi anak-anak pun hari ini menjadi bencana. Ya, anak-anak membuat kepala kita pusing, ya, bagi mereka yang tidak beriman dan bertakwa. Jadi oleh karena itu, jangan salahkan Allah ketika Allah memberi bencana, tapi salahkanlah diri sendiri karena kita merubah nikmat menjadi azab. Kita dari kecil dimanjakan Allah. Ada yang mengatakan begini, bagusnya kita tidak usah ada, maka kita tidak akan merasakan hidup seperti neraka nantinya. Bagusnya kan menyujud be'na dadanya. Jadi ada orang mengatakan bagusnya kita nggak usah ada, nggak usah diciptakan, lebih baik daripada dilahirkan. Nggak usah dilahirkan, nggak ada, lebih baik daripada dilahirkan. Karena kalau sudah dilahirkan, banyak masalah di dunia, masuk ke alam kubur, kena siksa kubur, masuk neraka. Nah, ini adalah mereka yang berfikir dengan merubah nikmat tadi. Tapi orang yang berfikir sebaliknya, maka meminta dilahirkan lebih baik daripada tidak dilahirkan. Bayangkan kalau kita masuk surga, maka yang kita dapatkan adalah keindahan yang belum pernah terbayangkan. Nah, jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita berada di dalam nikmat. Jin mengakui tentang kasih sayang Allah kepada mereka. Belum waktunya, proseduralnya belum waktunya makhluk Allah selain malaikat masuk surga. Tapi jumhur ulama sepakat jin telah dimasukkan ke dalam surga bersama malaikat. Makanya ketika Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam, itu tidak disebutkan lagi nama iblis, bangsa jin, tidak disebutkan lagi, karena dianggap keluarga besar malaikat. Karena Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud kecuali iblis. Kalimat ini aneh. Allah suruh sujud malaikat, yang enggak mau sujud iblis. Kalau kita pikir-pikir secara logika, apa hubungannya dengan iblis? Yang disuruh sujud malaikat, yang enggak mau sujud iblis. Ya wajar, kan iblis enggak disuruh sujud. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, wahai malaikat sujudlah kepada Adam, kan enggak ada kalimat iblis. Tiba-tiba iblis enggak mau sujud. Wajar kan? Saya suruh sujud A, si B enggak mau sujud, apa hubungannya dengan si B? Tapi Allah enggak mungkin salah. Kalau kita bisa salah, si B waktu kita marah ke si B, dia mengatakan, lucu, tadi saya enggak disuruh kok tiba-tiba marah ke saya. Nah, ini akhirnya dibuka tafsir ini. Ahli tafsir sepakat mengatakan tidak lagi disebut nama iblis, tiba-tiba nama iblis muncul di belakang. Itu menunjukkan Allah telah menganggap iblis bahagian keluarga besar malaikat. Jadi enggak perlu menyebutkan lagi nama iblis, hanya menyebutkan nama penduduk surga. Jadi dianggap keluarga besar malaikat. Ada iblis yang Allah maksud di dalamnya. Nah, jadi barulah keluar nama iblis di belakang. Mereka enggak disebutkan nama, bukan bermakna mereka enggak disuruh sujud, tapi yang Allah maksud penduduk surga yang diwakili oleh para malaikat. Maka jemaah melakukan Allah, ini surat Ar-Rahman ini diakui, ya, nikmat-nikmat yang disebut di dalamnya kepada oleh bangsa jin. Ya. Baik, fadilah yang kedua, tidak ada satupun surat selain Ar-Rahman yang diulang-ulang satu kalimat sebanyak surat Ar-Rahman. Ya, tidak ada. 31 kali Allah mengulang kalimat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat, maka nikmat Tuhan yang mana wahai jin dan manusia yang kalian dustai. Tukazziban memakai
kalimat untuk dua orang. Wahai kalian berdua. Siapa berdua ini? Yaitu jin dan manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan target pembicaraan kepada jin dan manusia. Kalimat ini ada yang unik pada kalimat ini. Jumlah yang diulang 31 kali. 31 kali. Lalu kemudian ketika dihitung, ini salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan kalimat Ar-Rahman di awal, itu Ar-Rahman punya 6 huruf. Alif, Al, Ra, Ha, Mim dan Nun punya 6 huruf. Dan ketika ditutup dengan ayat yang terakhir, Tabarakasmu Rabbika Zul Jalali wal Ikram, itu mempunyai 25 huruf. Para ulama mengatakan antara pembuka dan penutup 6 ditambah 25 ternyata sama-sama dengan jumlah penyebutan fabi ayyi ala'i rabbikuma, iaitu sama-sama 31 kali. Jadi jumlah bilangannya sama 31 dan diulang dari dalam itu 31. Dan kemudian kalau kalimat itu sendiri fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu dimulai pada ayat ke-13 dan jumlah hurufnya ada 18. Fabi ayyi itu dari fa, ba, alif dan seterusnya, itu ada 18 huruf. Dimulai pertama sekali pada ayat ke-13. Ketika dijumlahkan 18 tambah 13 juga berjumlah 31. Dan diulang-ulang ayat ini juga 31 kali. Inilah salah satu mukjizatnya kalam Allah. Tidak ada yang terlewatkan keindahannya dari setiap sisi, baik dari sisi keindahan kalimat, lalu jumlah-jumlah yang disebutkan. Sungguh benar Allah dengan segala firman-Nya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa diulang-ulang sampai 31 kali? Dalam tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Munir, tafsir Ibnu Ashur, sama-sama mereka mengatakan bahawa kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zukirat ihda wa salasina marrah wal istifham fiha litaqrir. Tujuan Allah mengulang-ulang 31 kali untuk istifham takrir. Istifham takrir itu adalah mengulang-ulang pertanyaan agar muncul ketegasan. Jadi kita ulang-ulang untuk muncul ketegasan. Misal ada seseorang sudah kerja dengan kita lama, lalu dia khianat, lalu kita tanyakan pertanyaan ke dia. Kita tanyakan berulang-ulang, yang selama ini memelihara kamu siapa? Yang selama ini kasih gaji tepat waktu untuk kamu siapa? Yang mengawinkan kamu siapa? Yang membuat kamu hari ini menjadi kaya siapa? Berulang-ulang kita tanya agar dia faham tentang, dari pertanyaan itu agar dia faham tentang kebenaran kita. Jadi Allah mengulang-ulang agar hamba itu faham tentang betapa besar nikmat Allah kepada hamba. Diulang-ulang oleh Allah. Masa sudah kuberikan ini, sudah kuberikan itu, lalu engkau kucadangkan untuk masuk ke dalam tempat yang lebih bahagia, tapi kenapa engkau mendustai segala nikmatku? Jadi sampai 31 kali Allah ulang. Itu semua bertujuan tidak layak seorang hamba mendustai nikmat dari Allah setelah dia merasakan nikmat itu. Apalagi kita yang lahir sebagai orang Islam, itu tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di saat orang lain bermimpi-mimpi untuk mendapatkan hidayah tapi belum tentu dapatkan hidayah, kita tidak pernah bermimpi, kita tidak pernah berharap, kita tidak pernah berdoa, tapi begitu saja kita dilahirkan sebagai orang yang terhindar dari api neraka, kecuali kita kemudian mencarinya sendiri. Jadi kita begitu saja lahir sebagai orang Islam, dan ini nikmat terbesar yang Allah beri. Nikmat terbesar. Sayangnya kadang-kadang setelah kita mendapatkan hidayatul irsyad, kita menghilangkan
atau tidak mendapatkan hidayatul taufiq. Jadi hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad, hidayah memberi petunjuk. Jadi kita ini alhamdulillah dapat hidayatul irsyad, dapat petunjuk jalan yang lurus, lahir dari perut muslimah. Jadi kalau dalam Al-Quran kan Allah mengatakan kafir masuk neraka, kafir neraka, ada azab neraka dahsyat sekali begini dan begini. Yang Allah sebutkan kafir, khalidina fiha, kekal selama-lama dalam neraka. Tapi belum apa-apa Allah sudah menghindarkan kita dari neraka dengan cara memberi hidayatul irsyad. Kita sudah Islam. Ini cara Allah pertama untuk menyelamatkan kita, tidak kita minta. Tapi sayangnya kemudian kita tidak mendapatkan, sebahagian kita tidak mendapatkan hidayatul taufiq, yaitu petunjuk menguatkan al-irsyad. Islam semayang hana, Islam tapi maksiat jalan terus, Islam tapi munafik. Nah, ini tidak mendapatkan taufiq. Dia tidak ada kekuatan untuk membantu hidayah pertama. Maka jadilah orang Islam yang ahli maksiat. Nanti apa yang terjadi? Maka dia akan mencicipi neraka Allah sebelum masuk ke dalam surga, itu pun kalau diizinkan oleh Allah. Nah, ada hadis yang menyebutkan kalau mukmin pernah, artinya beriman, yakin Allah sebagai Tuhan, tapi dia tidak mengamalkan amalan sebagai seorang mukmin, dia masuk neraka lalu dibakar oleh Allah sesuai dengan jumlah dosanya, sesuai dengan besar dosanya, dibakar oleh Allah, terus dibakar sampai selesai dosa-dosanya, gugur dengan pembakaran itu, baru dia mati benaran. Hadis dari Syaddad bin Miqdam. Jadi kita ini orang Islam yang ahli maksiat, itu dibakar Allah terus berulang-ulang sampai ujungnya sudah cocok dengan jumlah dosa, baru mati benaran. Itu yang disebutkan dalam hadis. Jadi pembakaran awal tetap la yamut fiha wa la yahya, tidak mati tidak hidup, tidak mati tidak hidup, terus dibakar Allah, sudah selesai seimbang dengan dosa, baru mati, dan kita menjadi arang di punggung neraka, menjadi arang, tidak lagi merasakan siksa. Kata Rasulullah, nanti baru Allah mengangkat orang-orang yang masih mengakui Allah sebagai Tuhan, diangkat oleh Allah lalu dimasukkan ke dalam telaga Al-Kautsar, dimandikan, maka mereka tumbuh menjadi seperti kacang tumbuh, ya, berwarna coklat kekuning-kuningan. Kalau putih tidak bisa lagi karena sudah gosong. Lalu kemudian baru dimasukkan ke dalam surga, dan di dahi mereka tertulis Jahannamiyun, ex Jahannam. Begitu keterangan Nabi. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir tidak pernah menjadi arang, dibakar hampir mendekat ke mati, lalu dihidupkan lagi, baru hidup, dibakar lagi, khalidina fiha, selama-lama. Maka beruntunglah kita telah berada di nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Makanya Allah mengulang-ulang sampai 31 kali agar kita sadar bahawa kita ini hidup di dalam nikmat,